Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa di-unmute dulu ya, dibuka dulu ya, kita interaksi dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu karena jam sudah menunjukkan 14.06. Sementara tadi kita janjinya jam 14, kita tunggu sampai 6 menit ke depan. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Semoga waktu siang ini diberkahi oleh Allah, ilmu yang akan disampaikan walaupun sedikit, nanti insya Allah berkah diterima oleh teman-teman, sehingga nanti di perjalanan syiarnya akan dimudahkan oleh Allah bagaimana sih caranya membuat iklan kita itu bisa diterima oleh calon atau prospek kita ya, karena kita di sini sebenarnya kan hanya ingin menyampaikan apa yang ada di pemikiran kita, keuntungan atau keunggulan dari produk kita, sehingga kita bisa menyampaikan ke masyarakat dengan lebih mudah, bisa diterima dengan baik dan semakin membuka wawasan pada orang-orang yang membaca iklan kita. Nah, bagaimana caranya kita ikuti di acara ini, dan sebelumnya kita baca dulu bersama-sama basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Pak Amirul. Assalamualaikum Ustadz. Lagi di mute ya. Dan Bu Kanti. Kemudian ada halo Bu Ika. Ya, ini Bu Ika ya. Ya, Bu Ika. Kemudian Bu Triwahyuni. Selamat siang. Kita mulai ya Bu ya. Boleh dibuka dulu, unmute dulu. Say hello dulu atau salam-salam, dibuka dulu speakernya supaya kita bisa interaksi sebentar beberapa menit. Bu Risa, ya, bisa. Ya. Ya, siapa nih yang mau bicara? Silahkan, masih ada waktu beberapa menit sebelum kita lanjutin. Mana ya? Oke, kita mulai aja Ibu-ibu, Bapak-bapak. Sudah siap? Oke. Kita mulai aja ya. Kita mulai materi bagaimana cara membuat copywriting berdasarkan formula AIDA. Karena kita udah mulai dari pekan lalu ya yang copywriting. Oke, karena ini sudah mulai materi, tolong admin untuk di mute aja semuanya. Ya. Supaya semua konsentrasi. Ya, ikut belajar Bu. Oke. Kita belajar bersama ya, supaya Ramadan kita pun terisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, pada pekan yang lalu kita sudah berbicara tentang apa itu copywriting-nya, bahwa kita dalam menyampaikan pesan ke sebanyak-banyaknya calon konsumen kita itu harus berdasarkan apa yang disenangi atau apa yang mudah diterima oleh calon konsumen tersebut. Dan untuk itu, maka pada siang ini kita lanjutkan pembinaannya yang kedua, yaitu dengan menyusun formula AIDA. Formula AIDA itu apa aja? Nah,
Karena apa? Cara menyampaikan itu ya, cara menyampaikan pesan ke calon konsumen atau market kita atau prospek kita itu akan ada banyak sekali pilihan cara gitu ya. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya pada setiap pilihan kita itu, tergantung kitanya mau milih yang mana. Seperti itu. Ini bisa di full screen, Mbak. Di full screen aja supaya cetok, supaya itu jelas. Nah, kemudian pada siang ini kita belajar tentang formula AIDA, yang sejarah formula AIDA itu adalah berikut ini. Ya, berikutnya penemu dari sejarah ini ya, formula AIDA bisa diambil dulu. Oke, ada 2 orang yang di waiting room. Dibuka dulu, diterima dulu admin, biar nggak terlambat. Biar tidak terlambat, kita terima-terima dulu yang baru mau masuk ya, supaya kita bisa bersama-sama menyimak acara kali ini. Itu pembinaan oleh cabang IOA Gold Temanggung, diisi oleh saya, Endah Rini. Di sini diamanahi untuk melayani Bapak Ibu Agent of Gold dan juga Member of Gold yang tergabung di cabang Temanggung. Dan siang ini, kita akan belajar, ini saya agak pelan dulu ya, sambil menunggu teman-teman yang masih OTW untuk masuk ke link Zoom siang ini. Oke, kita tunggu. Ya, sudah ada beberapa yang masuk ya. Selamat siang ya, Assalamualaikum teman-teman. Oke, kita sekarang lanjutkan ya. Dilanjutkan penemu dari formula AIDA. Formula AIDA itu satu jenis formula untuk menuliskan copywriting, di mana copywriting itu tadi adalah kalimat iklan seperti itu ya. Itu penemunya adalah Frank Hutchinson. Ya, tulisannya susah juga nih bacanya. Seperti yang tertera di situ ya, boleh dibaca sesuai dengan ejaan masing-masing. Tujuannya apa? Ada formula AIDA itu. Tujuannya untuk supaya dalam kita menyampaikan sesuatu yang ada di kepala kita ke calon konsumen itu bisa lebih menarik. Karena apa? Jualan itu sebenarnya seni sih, membuat iklan-iklan, kemudian membuat kalimat-kalimat supaya dipahami oleh orang lain, mengantarkan pesan itu ke orang lain, itu memang sebuah seni. Dimana seni itu kalau kita tidak pelajari caranya, tidak pelajari yang menurut survei yang sudah itu yang terbaik itu pakai pola yang seperti apa. Itu kalau kita tidak belajar, kita nggak akan pernah tahu. Taunya kita menulis iklan di Facebook misalnya ya, kita merasanya udah keren, udah bagus, dan kita tidak ada semangat untuk memperbaiki karena kita tidak pernah mau belajar. Maka ya selamanya kita kemampuannya akan seperti itu aja. Jadi jangan salahkan, misal kita udah membuat iklan di Facebook, ternyata kok hari ini laku, tapi besok lagi masih seperti itu lagi, besoknya seperti itu lagi, ternyata beberapa hari kemudian udah nggak ada yang beli, dan kitanya seperti putus asa, padahal kita belum mencoba untuk belajar seperti apa sih kita harus kreativitasnya, inovasinya, ada penambahan improve di mana, seperti itu kan. Itu harus dipelajari ya, harus dipelajari terus-terusan dan secara kontinuitas gitu. Dan untuk berikutnya, tujuan dari kita belajar tentang formula AIDA ini supaya konversi dari apa yang kita iklankan itu bisa meningkat, konversi penjualannya ya. Karena dalam menyusun iklan, kita kan kemarin sudah belajar bagaimana sih kita bisa memberikan kesadaran atau memberikan pengetahuan dulu ke masyarakat atau ke orang sekitar kita atau ke market kita atau ke prospek kita lah ya, audiens kita, itu bagaimana caranya mereka itu bisa tahu dulu tentang produk kita. Jangan ujuk-ujuk kita langsung ngajakin orang untuk membeli, itu benar-benar kesalahan karena orang bisa membeli dengan mudah itu saat mereka paham, saat mereka itu tahu ya, oh sebenarnya kalau aku membeli ini itu sebenarnya apa sih untungnya, pasti manfaatnya buat saya. Biasanya rata-rata seperti itu. Tapi kalau kita nggak mau tahu apa yang ada di konsumen kita, calon konsumen kita atau calon audiens kita pokoknya hajar bleh,
maka ya jangan salahkan kalau penjualan kita stuck gitu ya, nggak ada kemajuan. Bahkan ada juga sih ya orang-orang yang taunya melihat orang lain itu kok online-nya kenceng seperti apa. Dia hanya belajar dari caranya mereka aja bahwa posting sehari 3 kali seperti itu. Dia ikutin aja. Padahal cara posting ini juga ada aturan mainnya. Gitu. Dan siang ini kita akan belajar tentang menyusun copywriting berdasar formula AIDA. Gitu. Dan di sini ada sebentar, di sini ada grafik ya, grafik di mana ada conversion landing page ya. Itu konversinya itu angkanya jika kita membuat iklan yang tanpa memakai formula AIDA. Jadi kita cuma nulis aja asal nulis di wall-nya kita di sosial media kita tanpa ada formula-formula yang kita pelajari gitu. Itu ya benar bisa juga konversi karena konversi itu sebenarnya kan haknya Allah ya. Siapapun yang berikhtiar, kalau kita ikhtiarnya nggak kenal lelah itu insya Allah nanti Allah tetap akan memberikan dari mana-mana konversinya. Cuman jika kita berikhtiar untuk menambah ilmunya, semisal dengan seperti siang ini kita akan mempelajari membuat formula AIDA, maka di sini ada perbandingannya, konversinya itu hasil dari iklan yang kita tampilkan dengan AIDA dan tanpa formula AIDA itu ada sangat jomplang perbandingannya. Kalau memakai formula AIDA, AIDA itu apa sih Bu? AIDA itu bukan nama manusia ya, bukan nama teman-teman kita yang di konteks ini ya. Jadi AIDA itu nanti kita akan pelajari bahwa AIDA ini satu formula, ada step-stepnya seperti itu, dan ini sudah terbukti 8,1% dia lebih tinggi dibanding yang iklan tanpa AIDA. Jadi teman-teman harus simak ya, dan harus belajar nanti praktek semuanya cara-cara iklannya ini nanti di apa ya dilatih, dicobain ke sosial media teman-teman semua, dan nanti barang siapa yang bisa nyetor ke grup-grup Agent of God atau Member of God, nanti bisa kita cek ya, kita koreksi bersama-sama, dan kita bisa meningkatkan skill kita dalam membuat copywriting. Yes, mari. Okay. Nah, tadi kan Aida itu bukan nama Agent of God dari Semarang ya. Udah masuk belum Bu Aida dari Semarang? Belum ya. Beliau kemarin itu sudah wanti-wanti. Aida itu nama saya. Ya, boleh. Aida boleh nama seorang Agent of God ya. Tapi di siang ini kita akan mempelajari tentang Aida sebagai formula menuliskan copywriting untuk membuat iklan kita lebih manis, lebih nyampe, lebih mudah diterima oleh calon prospek kita. Nah, AIDA itu A pertamanya adalah attention. Attention itu adalah menarik perhatian gitu ya. Jadi kita memang dalam menuliskan segala sesuatu itu memang harus menarik perhatian. Yang kedua adalah interest. Interest ini memberikan sesuatu yang menarik. Jadi tadi pertama sudah kita buat headline-nya menarik perhatian. Kemudian yang kedua adalah interest. Jadi kita berikan sesuatu-sesuatu yang menarik bagi calon konsumen kita. Jadi kita mikirnya bukan diri kita mikirkan kira-kira kebutuhan konsumen kita itu apa. Kira-kira mereka pengennya apa sih gitu, informasi apa sih yang mereka inginkan gitu. Jadi kita memang dalam membuat copywriting atau membuat sebuah kalimat iklan itu harus berpikir. Nggak bisa dong kalau misal kita asal nulis aja. Gitu. Boleh-boleh aja sih kalau kita mau mencoba atau sekedar intermezzo nggak masalah. Tapi jangan terus-terusan kita asal nulis aja karena semua ilmunya itu ada. Kalau kita menginginkan konversi yang bagus, kemudian bisnis yang terjaga, maka kita wajib untuk mengetahui pola-pola yang sangat banyak itu dan kita latih diri kita terus-menerus karena barang siapa yang terus belajar, maka dia sudah menyiapkan wadahnya untuk sukses. Oke. Yang ketiga adalah D. D ini desire. Desire itu kayak hasrat gitu, keinginan gitu ya. Dan yang A adalah action atau tindakan. Action atau tindakan. Oke. Kita belajar ke yang attention ya. Attention itu yang menarik perhatian. Kuncinya apa? Kuncinya untuk supaya kita bisa menarik perhatian calon konsumen kita, itu kuncinya ada di headline. Headline ini
di atas ya, kalimat ini di atas, kemudian seperti judul seperti itu, maka kita harus temukan juga ya, apa sih yang audiens itu inginkan gitu. Jadi kita memang selalu berpikir dengan kacamatanya audiens atau konsumen, calon konsumen kita. Ya. Jangan semata-mata kita ingin nulis gini gitu. Ya boleh-boleh aja, cuman jangan terus-terusan seperti itu kalau mau bisnisnya terawat gitu ya. Yang kedua adalah kita di headline itu menyajikan solusi dari permasalahan utama apa yang dihadapi oleh audiens ya. Yang ketiga adalah membuat audiens itu merasa bahwa konten yang disajikan itu atau judul itu atau headline-nya itu benar-benar gue banget gitu menurut konsumen itu gitu ya. Jadi kalau mereka sudah ngerasa baca atas sendiri aja udah menarik, menurut mereka sudah ini nih yang gue butuhin. Oh ini aku penting ini perlu ini aku ikutin. Nah, itulah kalau sudah seperti itu pastinya iklan-iklan kita di bawahnya akan dibaca oleh audiens. Tapi kalau attention ini kita tidak bisa mainkan, maka ya jangan harap kalau iklan kita akan dibaca oleh audiens kita. Oke. Yang kedua adalah interest. Ini artinya ngalamun kayaknya. Ya. Headline itu masih headline ya, masih headline seperti yang sudah saya katakan tadi. Berikutnya, ya artinya ini kayak ngalamun. Oke, contoh dari headline itu ya bisa dengan bermacam-macam bentuk ya, bisa dengan clickbait gitu ya. Clickbait itu seperti kalimat yang sebenarnya itu larangan, tapi sebenarnya justru dengan larangan itu banyak sekali orang-orang yang ingin penasaran gitu ya, justru malah diklik. Gitu. Bisa juga headline itu berupa pertanyaan, kalimat tanya gitu ya. Bisa juga sebuah fakta atau pernyataan gitu ya. Itu bisa juga. Jadi headline ini macam-macam dalam bentuknya ya. Tergantung kita mau menyampaikan iklan kita itu seperti apa. Kalau clickbait itu bisa kalau kita kan memang yang akan kita iklankan adalah Iwalgold ya. Kalau di sini memang cabang Iwalgold Temanggung. Jadi kita sedang membawakan materi tentang Iwalgold. Emasnya sejuta umat. Emasnya Muslim. Emasnya yang menginginkan keberkahan dunia dan akhirat. Itu adalah emas Iwalgold. Kayaknya bisa emas Iwalgold itu rugi. Kalau seperti itu, rata-rata orang-orang ini di-unmute ya orang-orang yang sedang di-unmute. Ya, oke, lanjut. Bisnis emas itu rugi, seperti itu kan. Jadi orang akan penasaran untuk mengetahui apa sih ini isinya. Masa sih rugi sih Ewagot gitu. Jadi yang penting orang-orang itu tertarik gitu untuk mengetahui selanjutnya. Tapi memang hati-hati ya kalau kita pakai clickbait itu kadang-kadang kalau di bawahnya tidak mencerminkan apa yang ingin kita giring, itu justru akan gagal iklannya, pesannya tidak akan diterima. Tapi kalau headline model yang kita buat yang menarik gitu, itu bisa dibuat seperti emas berkah EOA Gold punya. Atau kalau enggak pemain bola bisnis emas EOA Gold seperti itu. Atau kalau enggak ini Mbak Ika ada di waiting room, diterima ya admin, jangan ngelamun. Ya, kemudian bisa juga dengan kalimat persuasif. Ya. Kalimat persuasif itu contohnya ajakan, gitu. Ajakan untuk yuk beli Ewago. Ini sudah mau Lebaran. Kalau nggak pulang, bisa dikonversikan ke emas dananya seperti itu. Itu jadi kita seperti ngajak calon konsumen itu untuk mengikuti kita, arahan kita gitu. Seperti mari ikuti seminar bisnis emas. Itu bisa juga. Kalau yang model pernyataan itu bisa seperti 15 manfaat emas atau 3 keuntungan kita berbisnis emas seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian
yang di interest ya. Tadi kan di attention itu di headline-nya. Nah, yang interest ini ada di bawahnya dari headline itu. Jadi kita berikan sesuatu yang menarik. Kita berikan sesuatu yang menarik, menyampaikan informasinya yang membuat audiens itu semakin ingin tahu. Ya, posisi interest ini memang di body copy ya. Kopi itu seperti iklan gitu ya, bukan kopi yang kita minum. Oke, ya, ini kalau kita membuat yang interest ini bisa semacam, nanti kita akan ada ininya ya. Kita akan ya. Oke. Contohnya adalah kamu ingin kaya, beli EWA Gold karena EWA Gold bisa menjaga atau melindungi aset kamu dari inflasi. Gitu. Jadi hari ini kita kaya dan kita untuk bisa menjaga kekayaan itu yaitu dengan membeli EWA Gold kemudian disimpan untuk jangka waktu yang lumayan lama. Jadi untuk EWA Gold atau emas-emas sejenisnya itu bukan investasi yang jaraknya itu beberapa bulan aja untuk dijual, itu tidak rekomend. Jadi kita rekomendasikan untuk emas itu disimpan dalam waktu sekitar minimal lah ya 2, lebih bagus kalau 10 tahun seperti itu. Jadi kita memang untuk merancang perekonomian keluarga masa depannya kita nanti seperti itu ya. Dan untuk interaksi di interest ini juga bisa dengan membuat kalimat contohnya yang menarik perhatian ya. Contoh ya, EWA Gold menghadirkan seminar bisnis emas agar kamu jadi pebisnis emas yang hebat dan berkah. Itu juga sebuah kalimat interest ya. Bisa juga dengan perbandingan, dibuat kalimat perbandingan seperti kalau harga emasnya Agent of Gold itu lebih murah dibanding Member of Gold. Kalau enggak, harga dari Member of Gold itu lebih murah dari harga konsumen, maka masuklah ke tim syiar EWA Gold, baik itu Member of Gold atau Agent of Gold. Itu perbandingannya, itu perbandingan. Oke, lanjut di slide berikutnya kita tadi Aija, jadi D-nya ya, tadi A-nya attention, I-nya interest, kemudian di D, D-nya desire atau hasrat ya. Hasrat ini kita ingin membuat audiens itu benar-benar suka atau menginginkan produk yang kita tawarkan. Tapi kita smooth ya, caranya itu ya tetap yang elegan lah gitu. Jadi kita menuliskan apa-apa yang audiens itu inginkan dari produk kita, sehingga audiens itu memiliki gambaran atau apa ya, melukiskan apa yang membayangkan apa yang dia inginkan dari produk kita. Jadi aspek desire ini akan lebih banyak bermain di emosi dan logika. Misalnya, hari ini penawaran terbatas keping 0,025 emas IOA Gold, seperti itu. Kemudian bisa juga kita tulis di desire itu hari ini launching hanya 100 keping saja emas IOA Gold 0,05 gram gitu. Jadi di situ tuh membuat apa ya, audiens itu merasa wow, ini aku nunggu-nunggu nih 0,025. Kalau aku nggak segera action, aku nanti nggak kebagian kan cuma 100 keping seperti itu. Jadi di sini itu kita meyakinkan bahwa audiens itu benar-benar menyukai atau menunggu-nunggu gitulah. Oke, lanjut. Kemudian aspek dari desire ini biasanya memang ada di body copy juga, seperti interest itu sama. Jadi bisa membuat tentang manfaat produknya, kemudian menjelaskan tentang ide, bukti, apakah ini dipasarkan di mana, seperti itu bisa disondingkan atau bisa dituliskan di tempatnya desire itu. Jadi kuncinya adalah berbicara dengan hati dan juga emosi audiens agar mereka menginginkan manfaat yang kita tawarkan. Jadi kita memang harus lagi-lagi harus merogoh hatinya klien gitu ya, calon konsumen itu di sisi dia itu sebenarnya di mana.
Jadi kita bisa menyuguhkan apa-apa yang mereka inginkan. Yang berikutnya adalah contoh ya, kita kasih contoh dulu. Kita memberi gambaran ya, di Sayer itu kita memberi gambaran. Di sini kita contohkan harga emas dalam tabelnya Agent of Gold sekitar 1 gramnya 900.000. Dan harga di tabel Member of Gold harganya 920.000 misalnya ya. Kemudian untuk konsumen harganya 950.000 misalnya seperti itu. Kemudian kita tulis di bawahnya, coba kalau Anda tidak menjadi agent of gold, pasti kan rugi kan? Karena apa? Karena selisihnya jauh gitu. Jadi di sini bisa kita beri gambaran ke audiensnya itu bahwa kalau jadi agent seperti ini, kalau jadi member seperti ini. Kalau mau jadi konsumen aja juga boleh-boleh aja, tapi resikonya adalah harganya sekian. Jadi di situ ada pilihannya, kemudian ada gambaran-gambaran yang bisa dipikirkan atau dilogika oleh para audiensnya. Kemudian berikutnya kita di Desire ini juga bisa menarik perhatian ya. Contohnya adalah banyak sekali agent of gold yang sudah tergabung di cabang Temanggung itu yang mencapai omset hingga ratusan juta per bulan. Bahkan sedikit sekali yang hanya 1 bulan itu di bawah 10 juta itu hanya hitungan jari. Gitu. Jadi dari sini kan kita bisa memberikan informasi bahwa memang bisnis Ewal Gold itu worth it, gitu. Bisa diperjuangkan dan banyak sekali kalau kita mau action aja apapun bisnisnya, kalau kita tidak action juga tidak menjanjikan apapun ya. Jadi kalau kita masuk di agent of gold atau member of gold atau mungkin marketer ya yang pengen belajar menggeluti dulu gitu. Nah, itu kalau kita tidak ada niat yang kuat, kita tidak menyertai dengan action yang tidak kenal menyerah, itu ya hasilnya akan sama dengan bisnis sebagus apapun yang tidak dikerjakan dengan baik. Dua people enter the waiting room. Kemudian berikutnya itu kita Desire ini kita bisa kita bisa tuliskan ke audiens itu bahwa kita bisa cerita ya di Desire itu kita bisa cerita bahwa dulunya ibu ya memang benar sih ini cerita-cerita nyata ya yang ditulis harus cerita nyata bukan bikin-bikin. Saya juga menjadi kelompok orang yang tidak suka dengan iklan yang terlalu bombastis atau sebenarnya nggak ada tapi dibilang ada. Saya juga menghindari yang seperti itu karena walaupun kita bisnis, walaupun kita bikin iklan, itu sebenarnya kita harus bertanggung jawab juga. Gitu. Karena apa? Allah melihat kita. Gitu. Jadi kalau cerita atau ada pengalaman dari orang lain itu boleh kita ceritakan dan kita sampaikan ke audiens, tapi ya kita nggak usah terlalu dibombastiskan. Gitu. Kita memang benar yang sesuai dengan realitas aja lah. Gitu. Jadi misal, dan banyak ya ini agent-agent of gold yang sudah cerita di grup kami ya, di grup kita, di grup agent, grup member itu bahwa mereka membangun rumah memang tidak dalam waktu singkat ya. Dalam waktu perjuangan yang bertahun-tahun dia menabung emas, kemudian saat emas itu bisa dijadikan fondasi, maka emas itu digadai. Digadaikan uangnya buat fondasi. Kemudian sambil dia tetap menyisihkan penghasilannya gitu. Tetap menyisihkan penghasilannya untuk dibelikan emas lagi, nanti emas itu ngumpul digadaikan lagi, uangnya bisa buat membuat dindingnya, membuat atapnya, dan itu berlangsung tidak hanya dalam sekejap mata ya, memang kita barang siapa yang berjuangnya itu natural, itu insya Allah nanti saat jadi bangunan itu puasnya beda. Puasnya beda daripada kita memaksakan kehendak ingin segera memiliki apa yang kita impikan tanpa kita mau menjalani prosesnya, maka rata-rata nanti kita akan mendapatkan masalah baru. Contohnya apa masalah baru? Masalah baru bisa juga dengan nggak bisa nyicil angsuran gitu ya. Jadi kita di EOA Gold ini memang mengajak masyarakat umumnya ya, masyarakat luas untuk mulai untuk merencanakan pengelolaan finansialnya di emas gitu ya. Jadi impian kita itu kita beli melalui
emas yang kita perjuangkan tiap ada uang ya. Saat kita mendapatkan uang atau dana masuk berapapun itu kecilnya, kita harus savingkan dulu minimal 10%. Misal kita dapat uang 500.000 gitu ya, 500.000, kita ambil dulu 10%-nya 50.000 untuk kita nanti kumpulkan, kita belikan emas gitu. Kalau enggak gitu, biasanya saya juga ngejudge, biasanya kalau kita pegang uang itu di pikiran kita itu pengennya tuh beli dan beli. Ada mie ayam lewat, tek 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 tek, kita pengen beli. Ada sate, lontong lewat, kayaknya Abi pengen itu, beliin deh itu. Padahal tadi sudah beli juga mie ayam. Gitu. Kemudian besoknya ada gamis atau ada tetangga yang nawarin daster. Ada duit kok ya, merasanya ada duit. Akhirnya dibeli walaupun dia tetap bilangnya nyicil. Tak bayar 5 kali gitu. Tapi kan dia walaupun seperti itu dia tetap aja membelinya barang-barang yang nanti nggak kepake ya. Beda kalau kita membeli emas. Kalau kita membeli emas, kita beli emas sekarang, kita simpan, itu nggak ada ruginya sama sekali. Karena emas itu nggak ada barang bekas. Emas tidak pernah menjadi barang bekas. Barang bekasnya emas itu tetap emas yang bernilai tinggi karena semakin lama disimpan emas itu akan menjadi lebih bernilai. Itu bisa disondingkan, itu bisa ditulis di iklan, kalimat iklan di dalam body copy yaitu di desire itu ya, di desire itu. Nah, bisa lagi kita membuat contohnya itu dengan membuat desire modelnya itu solutif atau kita menawarkan sebuah jalan keluar atau solusi. Contohnya ini ya. Nah, di sini sudah ada materinya, nanti kita kasihkan ke grup ya, ke grup atau bagi yang belum masuk grup bisa nanti menghubungi kami ya, cabang Iwagu Temanggung. Bu Eni masih menunggu Mbak dimasukin, Bu Eni Kurniawati. Oke. Masih loading ya, yang belum masuk itu sudah diterima, masih loading, mungkin cari sinyal yang bagus. Ya, kita lanjutkan yang desire. Ini saya menyampaikan dulu ya, nanti ada sesi tanya jawab nanti. Desire, Mbak Desire. Halo, Desire. Oke. Contoh yang solutif itu yaitu Anda ingin menjalankan sebuah bisnis yang anti rugi, dan Anda tertarik ingin bisnis emas. Nah, satu-satunya cara untuk bisa mengikuti dan mengetahui informasi yang lengkap, maka Anda sebaiknya hadir di seminar bisnis emas. Itu contoh desire yang solutif. Ya. Jadi kita tahu ada orang yang ingin, kemudian ada orang yang pengennya itu jalan. Nah, caranya gimana? Datang aja ke seminar. Jadi memang seminar bisnis emas itu sebenarnya adalah awal dari kita masuk di sebuah bisnis ya. Karena di sebuah bisnis itu selain kita harus nafasnya panjang karena kita kan jalannya maraton ya, enggak sprint ya. Jadi kita memang harus siapkan perbekalan. Perbekalannya adalah kita sudah mengetahui product knowledge-nya dulu, kemudian perbaiki juga yang dari mental-mental kita dari dalam, mindset-mindset kita dari dalam, sambil kita terus mengupdate ilmu-ilmu untuk menjalankannya seperti apa. Termasuk pada siang ini adalah ikhtiar Bapak Ibu semua untuk bisa merefresh cara untuk menulis copywriting atau kalimat iklan dengan formula AIJA. Jadi di sini tadi sudah pada berdoa belum? Nah, kalau yang belum berdoa saya bantu untuk berdoa bareng-bareng ya. Semoga pada siang ini Allah berkahi kita dalam mencari ilmu, dalam kita mengupdate atau mengupgrade kapasitas diri. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik, bisa menyusun copywriting yang lebih ngena dan diharapkan oleh masyarakat supaya masyarakat itu tahu secara utuh gitu ya. Dan apa yang kita tulis itu bisa menjadi pencerahan untuk masyarakat kita dalam mengelola finansialnya dengan emas. Gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah action. Action ini adalah salah satu aktivitas kita di dalam satu copywriting atau dalam satu kalimat iklan
di mana di sana kita seolah-olah itu ingin meyakinkan ke audiens atau calon konsumen itu untuk segera take action gitu. Untuk segera take action karena kita sudah memberikan beberapa langkah ya sebelumnya. Jadi langkah sebelumnya adalah uh, attention ya, kita memberikan sesuatu yang menarik, kemudian interest, kemudian desire, dan di action ini kita mengarahkan mereka harus gimana. Gitu. Jadi tindakan atau action uh, yang nggak hanya pembelian aja sih, tapi juga berupa macam-macamnya. Macam-macamnya itu seperti menghubungi, misal bagi yang berminat bisa menghubungi customer service. Silakan yang ingin mengikuti seminar bisnis emas bisa menghubungi website ini atau bisa menuju ke link ini seperti itu. Atau bagi yang ingin materi gratis silahkan mendownload di sini. Jadi itu namanya action ya, action atau mengarahkan audiens untuk melakukan suatu tindakan. Dan dalam suatu copywriting itu biasanya aspek action inilah yang berdekatan dengan hashtag ya. Aspek action ini juga satu ajaan untuk bisa diarahkan ke profil kita. Misal kalau kita punya linknya Facebook atau link YouTube atau link IG gitu, itu juga bisa dipakai di di copywriting yang formula action ini ya. Kunjungi IG kami atau kunjungi Facebook kami, kunjungi website kami seperti itu. Oke, next. Dan contoh dari action itu bisa informatif, bisa berbentuk persuasif, bisa berbentuk garansi juga, dan juga bisa berbentuk semacam kalimat yang ada batasannya. Contoh yang informatif ya, kunjungilah website kami di www.iwago.id seperti itu. Atau kalau enggak setelah melihat atau setelah membaca semua keunggulan-keunggulan di atas, silahkan Anda pilih mau menjadi agent of gold atau member of gold. Itu juga sebuah action atau ajakan untuk segera melakukan tindakan gitu ya. Dan untuk yang persuasif itu kita bisa contohnya membuat kalimat yuk ikuti seminar bisnis IOA Gold Temanggung supaya kamu bisa menjadi pebisnis emas yang handal. Gitu. Itu juga bisa menjadi kalimat action kita. Atau kita bisa berikan garansi. Garansi itu contoh, jika hari ini Anda masuk ke Agent of Gold, maka kita akan memberikan gratis souvenir, contoh outwear IOA Gold atau payung IOA Gold, atau mendapatkan pouch IOA Gold, seperti itu bisa. Jadi seperti garansi. Atau kalau enggak, mendaftar seminar IOA Gold pada hari ini, Anda bisa mengajak satu teman Anda, itu juga garansi. Dan bisa lagi action ini dalam bentuk satu kalimat keterbatasan, ada batasannya gitu. Contoh, besok pagi hari terakhir pendaftaran Agent of Gold atau besok pagi pendaftaran Member of Gold ditutup seperti itu. Itu juga membuat orang yang membacanya itu tinggal besok pagi ya. Atau kalau enggak hanya hari ini saja diskon 30% diberikan kepada Bapak Ibu yang mendaftar seminar bisnis emas. Jadi seperti itu ya, ada beberapa pilihan saat kita akan menyampaikan kalimat-kalimat di dalam formula AIDA ini. Jadi ada banyak contoh ya yang tadi kita contohkan itu, kita nanti bisa latih, kita bisa sambil berkreasi ya, karena membuat iklan itu memang seni. Jadi kita tentu satu sama lain itu memiliki seni yang berbeda-beda dan ini tergantung pada kreativitas seseorang. Oke, lanjut. Dan berikutnya ini kita contohkan ya, yang tadi kan masih sepenggal-sepenggal. Nah, dalam tayangan ini, di screen ini, kita tampilkan satu utuh dari copywriting dengan formula AIDA. Nanti pertanyaannya nanti ya. Kita biar paham dulu, nanti setelah itu baru kita diskusi. Nah, di sini ada contoh ya, attention-nya itu ditulis besar karena di attention itu kan kita ingin mencuri perhatiannya audiens gitu ya. Karena mencuri perhatian itu membutuhkan satu effort atau usaha yang biar gampang dilihat, eye catching gitu ya. Kita bikinnya
lain dari yang kalimat-kalimat bawahnya. Kalau di sini kita tulisnya kapital ya, kapital. Bisa lagi mungkin depannya dikasih emoticon yang agak menyala kayak itu, nanti belakang juga dikasih emoticon yang agak menyala. Itu juga bisa. Itu seni aja gitu. Dan di sini attention kita bisa lihat di situ kalimatnya adalah suka nonton pertandingan sepak bola. Gitu. Ini pertanyaannya apa? Kalimatnya dalam kondisi tanya ya, nggak masalah. Nggak masalah, yang penting kita tahu arah atau tujuan dari kita menuliskan itu, yaitu di attention ya, yaitu untuk menarik para audiens itu untuk mengetahui apa sih isinya iklan ini. Nah, kemudian di bawahnya itu interest. Ya. Model interestnya itu seperti ini, siapa pemain favoritmu? Cristiano Ronaldo, atau Lionel Messi, atau Robert Lewandowski. Aku tuh nggak tahu model sepak bola, aku jadi baca aja. Nah, atau pemain lokal seperti Ivan Dimas atau Bagus Kavi atau yang ada di gambar di atas. Jadi nanti dikasih gambar Diego Michels gitu. Itu hal-hal yang menarik ya, hal-hal yang menarik dari audiens itu kita tuliskan di situ, kita sampaikan di situ. Apa sih yang kamu favoritkan? Siapa sih? Jadi kita coba untuk mengeksplor dari audiens itu siapa sih yang dia sukai. Nah, kemudian di body berikutnya itu ada desire ya. Desire-nya itu hasrat ya. Jadi kita bisa tuliskan di situ, pastinya kamu sudah mengenal Diego Michel ya sebagai salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia. Nah, ia tidak hanya bermain bola loh, tapi dia juga memikirkan pendidikan anaknya untuk masa depan dengan membeli emas IOA Gold. Nah, kira-kira kalau kamu punya emas, mau diapakan? Seperti itu. Jadi di sini di desire, hasrat gitu ya. Jadi kita udah kasih perbandingan di Gomisels nggak hanya sebagai pemain bola, tapi dia juga, dan ini nyata loh, nyata dan ada fotonya juga, ada rekamannya juga di Gomisels itu membeli IOA Gold gitu, karena dia ingin menabung untuk pendidikan anaknya. Jadi kita katakan semua kenyataan itu dalam sebuah kalimat iklan. Itu di desire. Kemudian kita lihat di bawahnya di kalimat yang actionnya seperti apa sih kita ngajakin untuk actionnya. Di sini tertulis ya, nah kamu mau kan punya emas seperti di Gomisels? Segera hubungi kami untuk informasi lanjut atau kunjungi di website kami atau kunjungi di Facebook kami atau kunjungi di IG kami atau kunjungi di YouTube kami seperti itu. Jadi macam-macam ya untuk actionnya ini kita bisa menuliskan sosial media kita atau kalau kita mau menuliskan nomor WA itu kita memang sebaiknya menuliskannya juga yang cantik ya, yang nggak terlalu nyuruh gitu ya. Jadi kita bisa kamu bisa hubungin saya loh dan nomor WA saya masih tetap yang itu, yang kemarin itu gitu. Jadi kita tetap membangun sebuah komunikasi yang hangat. Jadi nggak asal nyuruh, ayo beli ke aku ya nomor WA aku ini. Gitu. Jadi kita tetap harus jaga ini ya naturalnya, jaga kita menjalin komunikasinya dengan audiens. Oke, next. Nah, ini juga ada contoh lagi, kalau misal kita bikin flyer. Kita bikin flyer pun kita juga masih bisa memakai formula AIDA ini. Jadi formula AIDA ini tidak hanya untuk menulis di Facebook atau sosial media, tapi saat kita membuat flyer, itu kita bisa breakdown juga ya. Kita mau bikinnya attention-nya kayak apa ya. Misal kita ingin menyondingkan bisnis emas kita itu kan banyak yang keuntungannya tuh ada 15 keuntungan loh bisnis EWA Gold itu, dan kita nggak perlu 15-15-nya kita sampaikan, kita ambil 3 aja yang menurut kita itu ingin kita infokan ke audiens gitu. Nah, maka kita breakdown dulu, kita pikirkan sebenarnya attention yang bagus itu aku nulisnya apa gitu. Bisa dengan 3 keuntungan bisnis emas EWA Gold gitu. Itu sebagai attention. Kemudian interestnya apa? Interestnya yang menarik dari keuntungan itu adalah 3. Kita pilih 3 yang ingin kita sondingkan. Misal, produk dengan kualitas dan mutu terbaik. Nah, yang kedua mungkin bisa
modalnya sangat minim. Bisnis emas kok modalnya cuma berapa jutaan, 1 juta udah bisa bisnis emas, itu ya hanya Iwagot gitu, itu masuknya di interestnya. Kemudian bisa juga dengan bisnis emas itu, terlebih emas Iwagot itu sangat menguntungkan. Gimana nggak menguntungkan, tiap sekian jaraknya itu sudah ada penjualnya, jadi kita nggak perlu harus susah-susah jauh-jauh menghubungi toko, kita sudah cukup calling aja, bahkan di WA itu bisa. Agent-agent itu sambil silaturahmi itu bawain apa yang dipesan, jadi sangat praktis dan mengikuti perkembangan zaman. Itulah Iwagot, itu tuh masuknya di interest. Kemudian kalau di desire itu bisa kita tuliskan sebuah hasrat ya. Di situ tuh sebuah hasrat kita bisa tuliskan seperti ini. Sahabat Iwagot, selain menabung Iwagot itu menguntungkan, menjalankan bisnis Iwagot pun jauh lebih dari menguntungkan. Gitu. Itu tuh sebuah hasrat ya, sebuah desire. Gitu. Kita menyampaikan sesuatu yang membuat audiens itu berhasrat seperti itu. Jadi kita itu menabung Iwagot itu untungnya ya memang benar-benar untung. Kalau kita tidak di flyer sih kita bisa jabarkan, tapi kalau di flyer cukup yang kata yang efektif saja ya, yang menggambarkan secara keseluruhan tapi dalam kalimat yang padat gitu ya. Seperti menabung Iwagot itu menguntungkan, tetapi menjalani bisnis Iwagot itu jauh lebih menguntungkan. Itu desire. Ya. Nah, setelah ada desire, kemudian interest, attention-nya ada, maka kita wajib untuk mengarahkan ke action ya, action-nya. Jadi kita bisa buat, misal, yuk langsung aja cek website kami, atau yuk langsung aja klik link ini, gitu. Kita kasih linknya di bawahnya. Atau kalau enggak, yuk langsung aja kita mojok di mungkin kantor cabang Iwagot Temanggung, itu bisa juga. Jadi dalam satu flyer itu kita sebisa mungkin mencakup formula AIDA supaya audiens itu bisa mudah untuk menangkap apa-apa yang ingin dia ketahui dan runut gitu. Jadi ini juga formula AIDA ini bisa membuat kita menjadi belajar merunut cara menyampaikan sehingga kita jelas diterima oleh audiens. Lanjut. Ya, ini sama dengan yang tadi ya. Ini sama, ada formula attention, interest, desire, action. Ya. Untuk attention-nya adalah nabung receh bisa jadi Iwagot. Nabung receh bisa jadi emas. Gitu. Itu bisa. Nabung receh bisa jadi emas. Itu kan orang yang membaca, kalau orang umum gitu ya, receh bisa jadi emas. Gimana caranya? Kayak gitu kan. Dia pasti pengen tahu ceritanya gimana sih gitu. Jadi nanti kita masuk di interest ini, kita bikin kalimat yang benar-benar membuat dia semakin tertarik gitu. Nah, semakin tertarik, kemudian di desire makin kita tambahkan lagi keunggulan, manfaat atau apapun sehingga dia semakin tambah menarik ini. Jadi semakin ingin membuat hasratnya dia penasaran seperti itu. Nah, setelah itu nanti masuk di action. Kalau sudah membuat penasaran jangan langsung ditinggalin. Tapi setelah membuat penasaran, kasih tahu dia harus ngapain. Kalau mau menghubungi kamu, harus kemana. Seperti itu harus ditulis di situ. Oke, lanjut. Dan alhamdulillah materi sudah disampaikan. Mungkin sekarang waktunya Bapak Ibu untuk bertanya dan nanti juga bisa berlatih ya. Oke, pertanyaan sekarang kita buka aja. Ada yang raise hand atau yang mau bicara, silakan dibuka speakernya dan silakan bertanya. Tanya jawab ya. Oke. Mbak Admin, sudah ada yang bertanya di chat? Oke. Silakan yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat, bisa dengan raise hand atau bisa langsung buka speakernya. Silahkan, Bu Ika Temanggung, terima kasih. Bu Tri Wahyuni, Bu Tiah Niken itu Bu Jiniar ya. Ada Bu Hesti, Bu Dwi. Ya, silahkan dibuka aja speakernya. Siapa yang mau bertanya? Atau mau langsung praktek? Tidak sabar.
untuk segera praktek bisa, yang mau praktek atau bagaimana? Ada Bu Dini, selamat siang. Assalamualaikum Bu Dini. Ada Bu Sri Lestari juga. Ada Bu Desi, ada Ustadz Amirul Mukminin. Ya, oke. Ya, ada Bu Fitri, Anggraini, ada Mamci, ada Bu Anis, ada Bu Maitri Astri, silahkan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya, silahkan dibuka speakernya. Sudah jelas semua? Gimana? Udah jelas? Kalau sudah jelas, oke, ada berapa banyak juga yang masuk. Nggak ada yang bertanya? Udah jelas semua? Di chat. Mana? Coba sini, Mbak. Oke, ada di Pak Amirul, Tumut belajar. Ya, Bu Esti, ikut belajar. Oke. Oke, ada Bu Siti Asia, ada Bu Risa, ada Bu Ida. Rekamannya ada nggak, Bu? Kalau copyright-nya lewat status WA, apa juga prinsipnya sama dengan Aida? Iya, kalau di status WA itu sebenarnya lebih fleksibel ya. Di status WA itu bisa dengan flyer yang sudah kita buat dengan formula AIDA, itu ditaruh aja. Kemudian jangan lupa kita tetap ada pengantarnya di keterangannya itu. Misal kayak tadi ya, yang tadi itu kan nabung receh, ngumpulin receh bisa jadi emas kayak itu. Misal flyernya seperti itu. Itu mau kita pakai di story WA. Nah, nanti di bawahnya dikasih keterangan. Wow, receh jadi emas. Mau? Ayo merapat ke Japri. Seperti itu bisa. Jadi kalau di WA itu memang lebih fleksibel ya. Misal kita mau nulis di wall-nya, wall WA itu. Itu bisa nggak terlalu AIDA juga bisa, mau pakai AIDA juga bisa. Misal kalau mau pakai AIDA itu mungkin yang atas yang tadi bisa nulis aja receh bisa jadi emas loh, itu di attention. Kemudian di interestnya bisa bikin sekarang 100 rupiah, kok 100 rupiah, 1000 rupiahan itu dikumpulin jadi berapa sih kalau 100, kalau 200 ribu seribuan jadi berapa? 200 ya. 200 keping 100 rupiah itu bisa jadi 0,1 gram emas. Itu di interest gitu ya. Kemudian di desire, saya ngumpulin receh di sekitar dapur, nemu dan kemudian tak kumpulin nggak sampai 1 minggu bisa dapat 400 keping seribuan. Jadi 400 ribu tuh ditukar jadi emas dapat 0,2. Masya Allah, 0,2 dapat 2 keping. Nah itu kan makin nambah keinginan dari orang yang baca. Kemudian bawah sendiri ditulis actionnya. Actionnya mau tahu caranya atau pengen lebih lanjut ceritanya, japri ya, kita ngobrol cantik gitu. Jadi tetap bisa, mau kita tulis di story WA itu tetap bisa pakai formula AIDA, atau kita pasang flyer, kemudian kita beri keterangan di bawah juga bisa. Dan flyernya harus dengan formula AIDA, karena di siang ini kita sedang mengupas tentang materi AIDA. Jadi mungkin nanti semua langsung praktek ya, langsung praktek dan hasil prakteknya bisa di screenshot, dikirim ke grup atau ke WA saya juga bisa. Nanti kita kupas bareng-bareng di situ dan kita pantau dalam mungkin 1 minggu ini kita intens dulu latihan tiap hari, mungkin bikin sekitar 5 iklan ya yang pakai formula AIDA. Kita cek responnya, kita ukur seperti apa, nanti kita diskusikan gitu ya. Daripada kita bikinnya selama ini cuma itu aja, nggak ada yang menarik gitu kan, kita bisa dengan eksplor sesuatu dengan ilmu baru yang siang ini kita sharekan, yaitu tentang formula AIDA. Itu ya. Yang berikutnya ada lagi, wow.
Ya, Bu Anis, mantap Bun. Ya Bun, Bunda juga mantap. Ya. Yang mau bertanya bisa melalui chat atau raise hand atau bisa langsung dibuka speaker. Ya, monggo ada yang mau bertanya lagi atau kita sudahi acaranya? Chat aja boleh. Oke, sudah habis ya? Oke. Mungkin itu saja dan sudah jam 3 dan jam 3 insya Allah sudah masuk jam asar. Selamat berpuasa ya. Jangan lupa kita ada di bulan Ramadan. Semoga bulan ini membuat kita lebih baik dan lebih baik dan kita bersyukur yang sangat banyak sudah diperjalankan Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan, bulan penuh rahmat ini. Semoga Allah menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Mungkin seperti itu aja dari saya dan rekodnya nanti insya Allah ada ya. Atau kita sudah streamingkan atau live-kan di Facebook saya, Indah Rini. Bisa dicek di sana ya dari materi pertama. Dan saya izin pamit mundur. Selamat berpuasa untuk teman-teman semua. Dan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Endah. Sama-sama Bunda.